Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di part 2, yaitu Recognize the Organization of Ideas. Jadi pada topik kali ini kita akan fokus bagaimana penulis, author or writer itu mengorganize ide-idenya dalam suatu bacaan. Nah, seperti biasa akan ada pemaparan materi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan latihan bersama mengerjakan soal-soal yang terkait dengan topik ini, dan terakhir kalian harus mengerjakan exercise-nya sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas how to identify the question. Bagaimana cara mengenali pertanyaan yang berkaitan tentang topik ini. Ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama, how is the information in the passage organized? Dan yang kedua, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi ini adalah dua jenis pertanyaan terkait topik kali ini. Nah, selanjutnya adalah where to find the answer. Di mana kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Nah, the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraphs. Jadi masih sama dengan main idea kemarin, kita harus fokus pada first sentence of the appropriate paragraphs. Jadi fokus dulu kepada setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Biasanya di situ ada clue. Selanjutnya, how to answer the question. Bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, masih read the first line of each paragraph. Yang kedua, look for words that show relationships among the paragraphs. Jadi ada relationship, ada hubungannya antar paragraf yang satu dan yang selanjutnya. Nah, terakhir, choose the answer that best expresses the relationship. Pilihlah jawaban yang paling menggambarkan hubungan antara paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke contoh soal. Jadi kita akan membahas soal ini terlebih dahulu bersama-sama ya. Jadi di sini ada the passage, ada 3 paragraf. Dan kalau kalian ingin membaca keseluruhan dari paragraf ini, silahkan di pause videonya dan dibaca secara seksama ya, detail. But in reality, ketika kalian benar-benar menghadapi tes yang official, itu tidak disarankan untuk menghabiskan waktu membaca keseluruhan dari teks. Bacalah bukan ayat ya, tapi kalimat pertama di tiap paragraf. Nah, di sini sudah di underline, sudah digarisbawahi tiap kalimat pertama di 3 paragraf tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, jadi pertanyaannya adalah, in this passage bla 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 bla. Ada 4 pilihan A, B, C, and D. Nah, kita fokus dulu ke kalimat pertama di paragraf pertama. Jadi P1 di situ adalah paragraf pertama. If asked who invented the game of baseball, most American would probably say it was Abner Doubleday. Nah, di paragraf kedua, kalimat pertamanya itu berbunyi, Doubleday was given credit for this invention. Jadi Doubleday mendapatkan hadiah ya, atau pengakuan atas penemuannya tersebut. Nah, di paragraf ketiga, kalimat pertamanya itu berbunyi, today most of sport historians
are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Nah, jadi sudah mulai jelas ya bahwa ternyata paragraf pertama dan kedua itu berpikir bahwa Doubleday yang menemukan permainan baseball. Namun di paragraf ketiga ternyata kebanyakan most of sport historian are in agreement, kebanyakan binaragawan ya, olahragawan itu sepakat bahwa Doubleday tidak ada hubungannya dengan perkembangan baseball. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa pada passage ini atau bacaan ini sebuah ide itu jawabannya adalah A ya. Jadi sebuah ide itu disajikan and then refuted, setelah itu ditolak. Nah, mari kita lihat pilihan B, C, dan D. Pilihan B itu a concept is followed by examples. Jadi ada sebuah konsep kemudian diikuti oleh beberapa contoh. Tidak ada ya, tidak ada contoh. Selanjutnya pilihan C, a cause is followed by an effect. Tidak ada juga penyebab dan tidak ada akibatnya. Selanjutnya D itu a belief is supported with reasons. Jadi tidak ada juga suatu yang bercerita tentang keyakinan kemudian didukung oleh beberapa alasan. Jadi sangat jelas bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah A. An idea is presented and then refuted. Jadi ada penolakan di akhir. Oke, selanjutnya kita move to the exercise 1. Jadi masih latihan soal. Di sini ada berbicara tentang konflik. Seperti biasa, kita harus fokus ke kalimat pertama di tiap paragraf. Jadi pertanyaannya di sini ada dua. Pertanyaan pertama, how is the information in the passage organized? Kemudian pertanyaan yang kedua, click on the paragraph that supports the view that organizational conflict can be beneficial. Jadi ini kayaknya untuk yang mengambil TOEFL di komputer. Jadi ada click on the paragraph. Tapi kalau paper based test itu ya tidak mungkin ada click on the paragraph ya. Pasti soal-soalnya semuanya disajikan di atas kertas. Oke, kita bahas soal exercise 1 ini bersama-sama. Oke, seperti biasa kita fokus ke kalimat pertama di tiap paragraf. Paragraf pertama, itu kalimat pertamanya, conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Jadi, tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Jadi di sini berbicara tentang konflik. Konflik kadang-kadang diharapkan, kadang-kadang tidak diharapkan ya. Selanjutnya paragraf kedua, according to traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization. Jadi paragraf kedua mengatakan bahwa kalau pandangan orang tradisional sih konflik itu adalah bahaya. Nah, jadi sudah mulai ada saling bertentangan ya antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Selanjutnya kita lihat kalimat pertama di paragraf ketiga. The interactionist view conflict holds that conflict can serve an important function, reducing complexity, causing positive changes to occur. Nah, di sini pertanyaannya, how is the information in the passage organized? Nah, kita lihat pilihan A, B, C, and D. Pilihan yang pertama adalah the origin of ideas about conflict is presented. Jadi di sini asal muasal dari ide tentang konflik
disajikan. Dan tidak ada yang bercerita tentang the origin of ideas ya. Selanjutnya kita ke choice B, contrasting views of conflicts are presented. Jadi ada pandangan yang berlawanan tentang konflik itu disajikan. Nah, ini sudah saya lingkari, artinya ini adalah jawaban yang betul karena paragraf pertama dan paragraf kedua itu saling bertentangan. Kemudian bahkan paragraf pertama, 2, dan 3 itu saling bertentangan ya. Maksud saya paragraf pertama dan ketiga itu saling mendukung, tapi paragraf kedua bertentangan dengan paragraf pertama dan paragraf ketiga. Jadi ada contrasting views, pandangan yang saling berlawanan. Dan seperti itulah organisasi of ideas di bacaan ini. Jadi jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya kita lihat pilihan C. Two theories discuss the strengths and weaknesses of their views on conflict. Jadi bicara tentang strength and weaknesses, tapi di sini tidak berbicara tentang poin benefit atau disadvantage ya. Ini tidak ada berbicara strength or weakness, jadi tidak tepat. Selanjutnya pilihan D, examples of conflict within organizations are presented. Ini juga tidak tepat karena tidak ada contoh-contoh konflik dalam suatu organisasi yang disajikan. Oke, soal selanjutnya ini tentang the largest lake in the western United States is the Great Salt Lake. Jadi sama, ada 3 paragraf. Dan pertanyaannya adalah how is the information in the passage organized? Nah, seperti biasa jika kalian ingin membaca bacaan ini secara detail, silahkan di pause, kemudian fokus membaca bacaan ini secara seksama. Namun lagi-lagi tidak disarankan untuk membaca setiap kata dari bacaan karena akan sangat menguras waktu. Oke, langsung saja kita fokus ke kalimat pertama di tiap paragraf. Seperti biasa di sini ada P1. The largest lake in the western US is the Great Salt Lake. Selanjutnya kalimat pertama di paragraf kedua. Although the Great Salt Lake is fed by freshwater streams, it is actually saltier than the oceans of the world. Jadi danau ini katanya lebih asin ya daripada lautan di seluruh dunia. Nah, jadi sudah ada ide yang kita dapatkan. Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa danau terbesar di US itu adalah Great Salt Lake. Kemudian danau ini, paragraf kedua menjelaskan danau ini asin. Kemudian paragraf ketiga di sini bercerita tentang the Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size. Jadi katanya vary itu berubah-ubah. Jadi ukuran dari danau ini bisa berubah-ubah secara sangat drastis, tremendously. Jadi di sini ada tentang the largest lake in the western, selanjutnya ada tentang keasinannya, tingkat keasinan dari danau ini, kemudian berbicara tentang size atau ukuran dari danau the Great Salt Lake. Pertanyaannya adalah how is the information in the passage organized? Nah, pilihan pertama A, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Jadi ada 2 karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake ini dibicarakan atau didiskusikan. Selanjutnya pilihan B itu contrasting theories about the Great Salt Lake salt levels are presented. Jadi ada teori yang bertentangan tentang tingkat keasinan dari Great Salt Lake. Ini tidak ya, karena tidak ada
teori yang bertentangan tentang level keasinan dari danau tersebut. Selanjutnya pilihan C, the process by which the Great Salt Lake gets its salt is outlined. Jadi proses bagaimana danau ini bisa asin juga tidak dijelaskan dalam paragraf. Kemudian pilihan D, the reasons for the variations in the Great Salt Lake size are given. Alasan kenapa ukuran dari danau ini berubah-ubah katanya diberikan atau didiskusikan dalam bacaan. Hal ini juga tidak kita temukan dalam bacaan. Jadi sangat jelas bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah pilihan A. Choice A. Two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Jadi, paragraf pertama memperkenalkan tentang danau tersebut. Paragraf kedua berbicara tentang karakteristik pertama, yang dimana danau itu tidak seharusnya asin, tapi kalau Great Salt Lake ini asin, bahkan katanya lebih asin daripada lautan. Dan itu unusual characteristic. Paragraf ketiga bercerita tentang size-nya. Size-nya katanya bisa berubah-ubah. Nah, karena itulah jawaban yang paling benar adalah A. Two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Adapun pilihan lainnya B, C, and D itu tidak bukan itu yang dijelaskan dalam bacaan, meskipun ada tentang level keasinan, ada tentang ukuran dari danau tersebut, tapi bacaannya tidak fokus kepada alasan-alasan atau reason atau teori yang berkaitan tentang kedua hal tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ada dua karakteristik yang tidak biasa didiskusikan tentang the Great Salt Lake. Nah, seperti itulah ide dari bacaan ini disusun atau diatur oleh penulis. Nah, sampai sini sudah sangat jelas ya bahwa untuk menjawab pertanyaan bagaimana penulis menyusun idenya dalam suatu bacaan, yang pertama kalian harus fokus pada kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian harus jeli melihat bagaimana setiap kalimat tersebut related to each other. Baru setelah itu kalian pilih jawaban yang paling tepat. Jadi sangat gampang dan sangat mudah untuk dipahami. Seperti biasa, you will have your own exercise yang harus kalian kerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing, dan deadline-nya ataupun hal-hal terkait tugas tersebut akan saya sampaikan di WhatsApp group kalian. Oke, thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.